Ya, di Perjanjian Lama yang saya mau angkat ceritanya Habakuk, seorang nabi. Ya, itu ada 3 pasal. Dalam pasal pertama Habakuk, dia ngomel sama Tuhan, boleh kata protes. Istilahnya kalau cara pendek, kita ini akan dihajar begini, kita akan dihancurkan begini-begini. Kan Tuhan, istilahnya barangkali kalau saya pakai bahasa sekarang, kami kan bangsa perjanjian. Kami kan orang pilihan. Kami kan anak-anak Tuhan yang khusus. Tolong dong, kok kami dibiarkan harus berada di titik nadir kayak begini? Kira-kira barangkali begitu ya. Kira-kira dia akan merasa demikian. Di pasal 1 tuh boleh seakan-akan dia protes, tangan kecak pinggang, ini nggak adil. Kok kami harus mengalami begini? Benar kami bikin jahat, benar. Tapi kok biarkan? Kira-kira begitu barangkali ya. Kira-kira begitu. Dan itu seorang nabi loh. Seorang nabi loh. Dia mengatakan, seakan-akan menantang Tuhan. Nggak fair nih, nggak fair, nggak adil. Ya. Tapi menarik, di pasal 2, dalam kitab Habakuk, Tuhan yang menjelaskan. Tuhan berkata-kata. Dan di pasal 3, sikapnya Habakuk berubah. Di situ dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, anggur tidak bertumbuh. Kira-kira begitu ya. Dan seterusnya, sekalipun pohon ara itu adalah lambang kesuburan, kesejahteraan, satu pertumbuhan yang indah dan sebagainya. Kalau itu pun tidak terjadi. Anggur tuh buat minum, dan kalau ara tuh banyak sekali vitaminnya ya. Anggur untuk minum buat orang di sana. Untuk bikin ini itu tidak ada. Kalaupun jadi bermacam ini nggak ada, itu nggak ada, sapi nggak ada itu. Di akhir aku tetap beria-ria dalam Tuhan. Beda ya, di pasal 1 dia protes. Setelah dengar kata Tuhan di pasal 3 seakan-akan dia rendah hati berkata, aku nggak ngerti kenapa ini mesti terjadi. Cuman tetap apa yang terjadi itu tidak menghilangkan imanku. Iman, aku hidup karena iman. Aku hidup bukan karena perjalanan yang kuhadapi atau kenyataan yang harus ku alami. Imanku tidak mau ditukar dengan kekecewaanku. Kira-kira begitu barangkali ya. Kira-kira. Nah pertanyaan, kok dia bisa? Apa pegangan dia? Nah, saya lihat yang paling menarik, kenapa Habakuk bisa ngomong seperti begitu sama Tuhan ya? Kayak nggak takut, kayak nggak tahu tempatnya. Bukan. Habakuk bisa protes, bisa melakukan tidak adil, bisa ngomong seadanya, setulusnya dengan Tuhan. Karena sedikit banyak itu menggambarkan dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau hubungan nggak dekat, nggak berani ngomong gitu. Dia punya hubungan dekat, karena dia berani ngomong seadanya. Tuhan, aku kan anakmu. Ini bangsa pilihan, aku nggak tega bangsa diri. Jangan dibiarkan ya Tuhan. Jangan dibiarkan sampai dirusak. Jangan diinikan Tuhan. Ya. Dan ini aku nggak terima. Ini karena dia dengan Tuhan cukup akrab itu dia. Nah, jadi kesimpulan kita apa? Kalau seorang yang dekat sama Tuhan, akrab atau intim, kalau dalam doa, dalam permintaan, dalam respon kita terhadap permintaan kita pada Tuhan, kita kadang-kadang bisa berkata-kata dengan nada-nada seperti itu bukan karena kita kurang ajar, bukan karena kita gitu ya, bukan, tapi itu salah satu bisa dilihat karena kita punya hubungan dekat. Dengan dekat sama Tuhan kita bisa ngomong seadanya. Coba lihat seorang anak yang dekat sama orang tuanya. Pak, saya pengen minta ini, kenapa Papa nggak kasih? Papa jahat, Papa jahat, Papa jahat. Nah, itu kan ada dekat sama anaknya. Tapi kalau anak yang tidak dekat sama orang tuanya, nggak dikasih apa-apa, cuma mojok, nangis aja. Nangis ya mojok, nggak berani minta, nggak berani protes. Ini beda nih, ini bedanya nih ya. Ini bedanya. Jadi Habakuk itu berani ngomong seadanya pada Tuhan karena memang ada kedekatan. Tapi yang kedua, yang paling menarik adalah di bagian akhir tuh, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun zaitun tidak ada, sekalipun anggur tidak ada, itu 3 buah yang sangat penting bagi hidup sehari-hari. Kalau apa yang sangat kubutuhan pun tidak kudapatkan. Kira-kira begitu ya. Bahkan untuk kehidupan sehari-hari nggak cukup. Aku tetap mau bersukacita dan bersyukur. Karena peganganku Tuhan, bukan kenyataan dan bukan perasaanku. Nah kenapa? Dari protes, kok bisa menjadi sikap begitu rendah hati? Seakan-akan pertama ngomong ke Tuhan begitu, tapi udah aja dia berlutut dan menadahkan tangan. Setelah ada kata Tuhan. Nah saya kira ada beberapa hal yang membuat Habakuk bisa begitu. Oh, ya. Baik. Ada, ya.